perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNAI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. AFNAI Brigade 49 Divisi India yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pasukan AFNAI ternyata membawa serta pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA. NICA adalah tentara pemerintahan sipil Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Pertikaian terjadi antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu yang tergabung dalam RAPWI. Pasukan RAPWI tiba di Surabaya sejak tanggal 17 September 1945 yang bertugas membebaskan para tawanan perang. Sebagian ditempatkan di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato inilah pada tanggal 19 September 1945 terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11, sebuah pesawat sekutu menjatuhkan pamflet selebaran yang berisi pemerintah kepada seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan milik Jepang kepada sekutu AWS Malabi dengan sombong. Sejak 27 Oktober 1945, kota Surabaya menjadi tanggung jawab sekutu. Rakyat Surabaya menolak perintah tersebut. Bahkan rakyat Surabaya kembali merebut tempat-tempat penting yang dikuasai sekutu. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno dan para pemimpin yang lain tiba di Surabaya untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah, terutama di Gedung Internatio. Sebagian pasukan sekutu berusaha mempertahankan Gedung Internatio tersebut, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Pada pertempuran tersebut, Brigjen AWS Malabi tewas. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. 1. Semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin Gerakan Pemuda, Kepala Polisi, dan Kepala Radio seluruh Surabaya harus melapor kepada pihak sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6. Semua yang melapor harus menyerahkan senjatanya dengan tangan di atas serta menyerah tanpa syarat. Suasana kota Surabaya makin memanas. Pemerintah gagal perundingan perdamaian rakyat Surabaya akhirnya menolak ultimatum. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo mengimbau kepada para pemuda dari berbagai kota di Jawa Timur dan Madura agar membantu perjuangan rakyat Surabaya. Saran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Pasukan sekutu disertai dengan pemboman yang ditunjukkan pada tempat-tempat strategis. Sekutu menyerang lewat darat, laut, dan udara. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya hanya dilengkapi persenjataan yang sederhana. Pertempuran berlangsung tidak seimbang, hanya dilengkapi persenjataan yang sederhana. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Bagi perjuangan Bung Tomo adalah maju terus pantang mundur. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Pertempuran hampir berakhir, namun di mana-mana rakyat Surabaya masih melakukan perlawanan. Markas perlawanan rakyat Surabaya dipindahkan ke Desa Lebani Waras yang terkenal dengan nama Markas Kali. Pada pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Mereka mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda demi bangsa dan negara, guna menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.